Wirya Carita mempersembahkan kisah karya S. Hamintarja berjudul Sepasang Ular Naga di Satu Sarang. Selamat menikmati. Salam Daya. Monggo kula aturi subscribe, like, komen, saha share. Matur nuwun. Mahendra mengerutkan keningnya, namun sebelum ia berbuat sesuatu terdengar suara Ronggowuni. "Paman, apakah paman akan membunuh Paman Lembu Hampa?" Mahendra berpaling tetapi ia tidak segera menjawab. "Apakah paman dapat membiarkannya hidup?" desak Ronggowuni. Mahendra masih berdiam diri tetapi kerut-merut di keningnya menjadi semakin dalam. "Jika kau membiarkan aku hidup, pada suatu saat aku akan membunuh anak-anak itu," teriak Lembu Hampa yang merasa terhina. Tapi Maesa Cempaka seolah-olah tidak mendengarnya dan berkata, "Jangan dibunuh, Paman. Paman Lembu Hampa sehari-hari adalah orang yang baik. Ia hanya sekedar menjalankan tugas seperti yang dikatakannya." Mahendra masih berdiri termangu-mangu, sebenarnya bahwa ia memang tidak ingin segera mengambil keputusan untuk membunuh Lembu Hampa. Karena itu ia masih saja berdiri termangu-mangu. Namun demikian sikap kedua anak-anak itu telah membuatnya menjadi heran. Anak-anak yang melonjak-lonjak melihat perkelahian yang terjadi itu karena mereka melihat kemenangan Mahendra, tiba-tiba dapat berpikir dengan sungguh-sungguh dan bahkan menyatakan keberatannya apabila Lembu Hampa dibunuhnya. Ternyata bukan saja Mahendra, tapi Lembu Hampa sendiri menjadi bingung menanggapi sikap kedua anak-anak itu. Dorongan apakah yang telah membuat kedua anak-anak itu menjadi demikian sabar dan bahkan terasa agung? Apakah memang sudah ada sifat-sifat itu di dalam diri mereka berdua? Bertanya Lembu Hampa pada diri sendiri, sehingga mereka benar-benar akan menjadi orang yang berjiwa besar dan pengampun. Pertanyaan itulah yang kemudian membuat Lembu Hampa menjadi ragu-ragu untuk meneriakkan harga dirinya. Mulutnya yang sudah hampir terbuka dan mengumpat tiba-tiba telah terkatup lagi. Ronggowuni dan Maesa Cempaka, Mahendra lah yang kemudian berbicara. "Kau sudah melihat sendiri apa yang terjadi. Kau sudah menyaksikan sikap dan tekad Lembu Hampa. Meskipun demikian, aku tidak akan mengambil keputusan. Kalian berdualah yang pantas menentukan apakah yang sebaiknya diperbuat atas orang ini." Ronggowuni dan Maesa Cempaka menjadi termangu-mangu sesaat mereka menatap wajah Lembu Hampa. Namun wajah itu telah berubah. Wajah itu tidak lagi memancarkan kebencian dan dendam. Benarnya lah di dalam diri Lembu Hampa telah terjadi pergolakan. Sekilas ia teringat pada sikap pendeta istana yang bersedia mengalami apapun untuk keselamatan kedua anak-anak muda itu. Bahkan ia sendiri telah dicekam oleh keraguan sehingga keduanya mendapat kesempatan untuk melarikan diri sampai ke padepokan ini. Apalagi selama pengembaraannya, Lembu Hampa seakan-akan menemukan jalan yang lurus mendekati Yang Maha Agung. Tapi ternyata ketika ia melihat kedua anak-anak itu, nafsunya telah melonjak kembali untuk mendapatkan kamukten, tetapi sekedar kamukten keduniawian. Meskipun demikian, seperti harga diri masih terloncat dari bibirnya, meskipun dengan nada yang datar dan dalam. "Mengapa tuanku Ronggowuni dan Maesa Cempaka tidak mengambil keputusan untuk membunuhku? Bukankah aku sudah berniat untuk membunuh tuanku berdua?" Namun terasa bahwa nada kata-kata Lembu Hampa telah berubah.
Apalagi bagi Mahendra, ketajaman inderanya segera menangkap geseran perasaan Lembu Ampal yang masih berdiri pada lututnya dan bercelekan pedangnya. Sejenak orang-orang yang masih belum beranjak dari tempatnya itu saling berdiam diri. Tapi Lembu Ampal sudah tidak lagi menengadahkan dadanya. Pelan-pelan kepalanya menjadi tunduk. Lembu Ampal sama sekali tidak menjadi cemas atas keselamatannya. Ia sama sekali tidak takut ujung pedang lawannya. Tapi justru kebesaran jiwa kedua anak muda itu telah membuat hatinya menjadi luluh. Dua anak muda yang sadar bahwa mereka akan dibunuh olehnya karena perintah Tohjoyo, yang tidak mau melihat keduanya menjadi dewasa penuh dan berpengaruh atas rakyat Singasari karena nama-nama orang tua mereka. Mengapa mereka tidak berniat untuk membunuhku saja? Ia mengeluh di dalam hatinya. Sikap itu sangat menyiksaku, apalagi jika Lembu Ampal mengenang perkembangan sikapnya sendiri. Penyesalan yang mendalam mulai merayapi hatinya. Ia sudah hampir menemukan jalan yang benar. Tetapi mengapa ia tiba-tiba telah terjerumus kembali ke dalam ketamaan dan nafsu kebendaan semata-mata? Dalam kebimbangan itu kemudian terdengar Mahendra berkata, "Ronggowuni dan Maesa Cempaka ambil suatu sikap. Aku akan mematuhinya." Ronggowuni mandang Mahendra sejenak, lalu dipandanginya Lembu Ampal yang tunduk. Katanya kemudian, "Paman, apakah Paman dapat memaafkannya? Barangkali Paman Lembu Ampal dapat melepaskan diri dari tugasnya. Aku kira Paman Lembu Ampal sendiri tidak mempunyai kepentingan apapun untuk membunuhku." Mahendra menarik nafas, katanya, "Jika itu keputusanmu, aku tidak berkeberatan. Terserah pada Lembu Ampal sendiri. Apakah ia dapat berbuat demikian?" Ronggowuni mandang Lembu Ampal yang masih tunduk, namun sebelum ia berkata sesuatu, Maesa Cempaka sudah mendahuluinya hampir di luar sadarnya. Selama Paman Lembu Ampal masih terikat pada pengabdiannya kepada Paman Tohjoyo, maka Paman Lembu Ampal tentu akan tetap melakukan tugasnya. Karena itu, bagaimana jika Paman Lembu Ampal tidak usah kembali ke istana Singosari? Kita bertiga akan menjadi orang-orang buruan yang dengan aman bersembunyi di padepokan ini. Paman pun harus tetap bersembunyi jika Paman tidak berhasil melakukan tugas Paman sebaik-baiknya. Tapi menurut pendapatku, hidup di padepokan yang tenang dan tenteram ini jauh lebih baik dari mati atau harus dikejar oleh dosa sendiri karena telah melakukan pembunuhan tanpa arti. Lembu Ampal menjadi semakin tunduk. Sama sekali tidak terlintas di dalam pikirannya bahwa anak muda itu mampu berpikir sedemikian jauh dan jernih. Tetapi Lembu Ampal tidak dapat segera menjawab. Terasa sesuatu berbenturan di dalam dadanya. Harga diri, penyesalan, kecurigaan, dan campur baurnya kecemasan dan ketakutan atas dosa yang akan mengejarnya. Dalam pada itu Mahendra pun kemudian berkata, "Kisanak, kau sudah mendengar pendapat kedua anak-anak muda itu. Cobalah meyakini bahwa kata-katanya bukan sekedar tata krama. Tapi menurut anggapanku yang dikatakan oleh Ronggowuni itu adalah kata hati nuraninya. Apakah kau merasakannya, Kisanak?" Lembu Ampal tidak segera menjawab. "Mengapa kau masih tetap diam saja? Apakah kau masih dibayangi oleh kecurigaan?" Lembu Ampal mengangkat wajahnya. Sekali lagi ia mencoba berdiri bercelekan pedangnya. Dan kali ini ia berhasil. Mahendra mandang Lembu Ampal dengan ragu, tapi nampak bahwa ia telah mempersiapkan dirinya pula. Saat mereka diam dalam ketegangan, Ronggowuni dan Maesa Cempaka pun menjadi tegang pula. Mereka mandang Mahendra dan Lembu Ampal berganti-ganti. Namun tiba-tiba mereka melihat Lembu Ampal menarik napas dalam-dalam.
Dengan dada yang berdebar-debar, mereka melihat pula Lembu Ampal mengangkat pedangnya di hadapan wajahnya. Namun kemudian napas mereka pun bagaikan terhenti ketika mereka melihat Lembu Ampal justru melemparkan senjatanya sambil berkata, "Tuanku berdua, betapa besar jiwa tuanku berdua, adalah pertanda kasih yang maha agung. Bahwa di dalam usia tuanku yang masih semuda itu, tuanku telah mempertimbangkan untuk memberikan maaf terhadap orang yang sudah bertekad untuk membunuh tuanku." Mahendra mandang Lembu Ampal sejenak, seakan-akan ia ingin meyakinkan sikap orang itu. Namun kemudian ia melangkah maju sambil berkata, "Terpujilah kebesaran jiwamu, Kisanak. Ternyata kau benar-benar seorang senopati yang memiliki sikap sebenarnya jantan. Sikap jantan bukan berarti membunuh dirinya sendiri di peperangan karena putus asa, tapi berani melihat kenyataan dan mengakui kebenaran, dan Kisanak sudah melakukannya. Sebutan itu tidak sepantasnya bagiku. Aku memang seorang pengecut yang tidak berani mempertanggungjawabkan sikap dan perbuatanku. Itulah sebabnya maka aku mohon maaf padamu, Kisanak, dan kepada kedua anak muda yang mulia itu." Ronggowuni dan Maisa Cempaka pun kemudian melangkah maju dengan wajah yang bening. Keduanya mandang Lembu Ampal yang tiba-tiba saja bersujud di hadapan mereka. "Kau kenapa, Paman?" bertanya Ronggowuni. "Berdirilah, tidak pantas kau berlutut di hadapanku." "Tuanku, ternyata selama ini aku telah tersesat. Aku adalah salah seorang yang telah mendukung usaha tuanku Tohjoyo untuk menduduki tahta, dan setiap orang sebenarnya tahu apa yang sudah dilakukannya atas tuanku Anusapati, ayahanda tuanku Ronggowuni. Namun demikian, karena kebohongannya yang cukup besar dan seolah-olah tanpa malu-malu memaksakan kenyataan yang palsu, tuanku Tohjoyo berhasil mempertahankan kedudukannya di atas tahta Singosari, dan aku adalah salah seorang yang telah melibatkan diri di dalamnya." "Sudahlah," potong Mahendra. "Penyesalanmu adalah sebagian dari kebenaran yang sudah kau akui." Lembu Ampal mandang Mahendra sejenak, lalu sambil menundukkan kepalanya ia berkata, "Aku sudah tidak berhak lagi mengatakan tentang kebenaran." "Ah, tentu kau tetap berhak, justru kau sudah menemukan kebenaran itu. Karena itu tangkaplah dan peganglah dengan teguh agar kebenaran itu tidak terlepas lagi dari tanganmu." Lembu Ampal termenung sejenak, tetapi seakan-akan nampak di rongga matanya bahwa sebenarnya lah ia telah berhasil menangkap kebenaran itu meskipun tidak seutuhnya. Tapi seperti yang dikatakan oleh Mahendra, kebenaran itu memang sudah lepas lagi dari tangannya. Justru ketika ia bertemu dengan kedua anak muda itu, nafsunya telah membakar jantungnya. Ia masih disilokan oleh kedudukan yang memberikan banyak keuntungan jasmania, sehingga ia telah terperosok kembali ke dalam niat jahatnya. "Aku harus mengucapkan syukur bahwa Kisanak berada di sini." Tiba-tiba saja suara Lembu Ampal bagaikan melingkar di dalam dadanya saja. "Mengapa?" bertanya Mahendra. "Kisanak telah melepaskan aku dari kejaran dosa dan penyesalan. Jika Kisanak tidak ada di sini sehingga aku mendapat kesempatan untuk membunuh tuanku berdua, maka hidupku untuk selamanya tidak akan mengalami ketentraman dan kedamaian. Bersyukurlah kepada penciptamu." "Ya, Kisanak, aku bersyukur kepada Yang Maha Agung." Lembu Ampal berhenti sejenak lalu, "Tetapi kemudian apakah yang patut aku lakukan?" "Tidak ada yang harus kau lakukan selain selalu ingat akan penyesalan ini." "Mungkin aku harus menebus kesalahanku sekarang ini." "Aku tidak mengerti," sahut Ronggowuni. "Hutang harus dibayar hutang, pati harus dibayar dengan jiwanya pula." "Maksudmu?" "Tuanku Tohjoyo telah berutang jiwa." Ronggowuni mengerutkan keningnya. Tanpa sadarnya ia berpaling memandang Maisa Cempaka yang termangu-mangu. Dan Lembu Ampal pun berkata pula,
Tuanku, berilah aku perintah. Aku akan melakukan apa saja seandainya tuanku merintahkan aku untuk membunuh tuanku Tojoyo. Maka aku akan melakukannya juga. Ah, Ranggawuni berdesah. Mahendra menjadi berdebar-debar, tapi ia tidak menyaut. Ia ingin mendengar jawaban yang melompat dari mulut Ranggawuni. Agaknya pertanyaan Lembu Ampal itu tidak sadarnya telah menjajaki watak dan sifat Ranggawuni. Sejenak kemudian Ranggawuni pun menjawab, "Paman Lembu Ampal, jika hutang jiwa harus dibayar dengan jiwa, maka kematian akan disusul dengan kematian. Tiap dendam akan menuntut dan dendam itu sendiri akan berkembang sejalan dengan perkembangan manusia. Tetapi akhirnya manusia akan lenyap ditelan oleh dendam mereka sendiri." Lembu Ampal bergeser selangkah lalu. "Jadi maksud tuanku, biarlah yang sudah terjadi. Aku merasa mendapat kedamaian hati di padepokan ini." Lembu Ampal yang berlutut itu pun kemudian menundukkan kepalanya dalam-dalam hampir menyentuh tanah. Katanya, "Tuanku memang berbudi luhur. Namun tuanku harus mempertimbangkan, bahkan tuanku mempunyai kewajiban seorang satria. Tuanku tidak akan dapat membiarkan kebatilan terjadi dan berkembang." "Paman Lembu Ampal, aku belum berbicara tentang Singosari. Tetapi aku tidak sependapat bahwa dendam harus dipelihara di dalam hati. Jika kelak aku berbuat sesuatu untuk Singosari, sama sekali bukan berdasarkan atas dendamku, karena aku telah kehilangan bapakku." Lembu Ampal menarik napas dalam-dalam, katanya, "Kemuliaan di hati tuanku adalah perambang kasih yang agung yang ada dalam diri tuanku. Aku merasa menjadi terlampau kecil di hadapan tuanku sekarang ini. Meskipun umurku jauh lebih tua dari tuanku, namun ternyata bahwa sifat asli tuanku jauh lebih dewasa dari aku. Jangan berpikir terlampau jauh jika Paman Mahendra dan Paman Witantra dan bergelar Panji Pati-Pati tidak berkeberatan. Biarlah Paman Lembu Ampal ada di sini, kita sama-sama orang buruan. Dan marilah kita menikmati kedamaian di tempat terpencil ini. Tetapi tuanku, seperti kedatanganku ke tempat ini, yang seakan-akan hanyut saja di bawah angin, maka tidak mustahil bahwa pada suatu saat seorang petugas sandi akan menemukan tempat ini. Tempat ini terlampau jauh, Paman. Jika Paman sampai di sini, sama sekali bukan karena Paman mencari aku berdua. Dari mana tuanku mengetahuinya? Tidak, aku hanya menduga. Aku tidak tahu apakah dugaanku itu benar. Tuanku memang bijaksana, dugaan tuanku benar. Sebenarnya lah bahwa aku tidak mencari tuanku berdua. Aku mendengar Paman mengatakan bahwa kedatangan Paman seakan-akan hanyut saja di bawah angin. Karena itu kedatangan Paman di sini adalah karena pengembaraan Paman. Ya tuanku, mengapa Paman pergi mengembara? Apakah memang sambil menyelam minum air?" Lembu Ampal termangu-mangu sejenak, namun kemudian diceritakannya semua yang terjadi atas dirinya. Kegelisahan dan kesetiaan berbenturan di dalam diri, sehingga akhirnya ia lari kepada pendeta istana. Pendeta istana itulah yang sebenarnya telah membebaskan Ranggawuni dan Maisa Cempaka dengan mempergunakan tangan-tangan Maisa Agni, Witantra, dan Mahendra. Yang pertama-tama adalah karena keraguan-raguan itulah, berkata Mahendra kemudian. Lembu Ampal tidak menjawab, tapi rasa-rasanya ia telah terlepas dari bencana yang dahsyat yang siap menerkamnya. "Baiklah Kisanak," berkata Mahendra kemudian. "Ternyata bahwa yang terjadi itu adalah angin prahara yang bertiup di atas Singosari. Jika angin itu telah lampau, maka keadaan akan menjadi tenang kembali. Meskipun kadang-kadang sempat meninggalkan bekas-bekas dan kerusakan, tetapi yang kemudian harus memperbaikinya dan membangun kembali." Mahendra berhenti jenak lalu. "Sekarang baiklah aku mempersilahkan Kisanak singgah di padepokan kami.
padepokan yang tenang dan damai, padepokan yang jauh dari sikap dan tingkah laku yang kasar dan kekerasan. Itulah sebabnya kami harus bersembunyi di tengah hutan. Apabila kami berlatih diri, mendalami ilmu kekerasan yang sebenarnya sangat kasar bagi sifat kasih yang maha agung. Lembu ampal hanya dapat menundukkan kepalanya. Namun agaknya kami pun seorang yang lemah hati di antara isi dunia yang memang kotor ini. Itulah agaknya yang masih saja mempengaruhi hati kami untuk mempelajari uragan-uragan. Lembu ampal masih tetap berdiam diri, tetapi kepalanya nampak terangguk-angguk kecil. Nah, marilah Kisanak, ajak Mahendra kemudian. Jangan berprasangka pula terhadapmu. Lembu ampal merasakan sesuatu yang menyangkut di kerongkongannya, perlahan-lahan kepalanya terangguk lemah. Aku sangat berterima kasih. Demikianlah maka mereka pun segera meninggalkan tempat itu. Beriringan mereka pergi ke padepokan, namun di jalan sempit di luar hutan itu, Mahendra sempat memperingatkan lembu ampal. Taruhlah senjatamu di bawah kain panjangmu, atau bawalah pedang itu seperti para orang-orang padepokan. Kami membawa parang pembelah kayu. Lembu ampal termangu-mangu sejenak, namun kemudian ia sadar bahwa kesan senjata yang ada pada pedangnya harus disembunyikan di hadapan rakyat padepokan yang damai itu. Ketika sekilas ia melihat senjata yang tergantung di lambung Ranggawuni dan Maesa Cempaka, maka taulah lembu ampal, karena hal itulah maka sarung senjata kedua anak muda itu mirip dengan sarung parang pembelah kayu seperti yang terselip di lambung para pekerja di padepokan terpencil itu. Karena itulah maka lembu ampal pun kemudian menyembunyikan senjatanya di balik kain panjangnya. Ketika mereka masuki padepokan itu, terasa oleh lembu ampal bahwa padepokan itu memang padepokan yang damai. Meskipun orang-orang di padepokan itu pernah juga mengalami dan menyaksikan kekerasan, tapi mereka kini lebih senang hidup damai dan tenang. Agaknya cara hidup itulah yang paling sesuai dengan mereka. Kekerasan dan kekasaran membuat hati seseorang selalu dibayangi oleh kekhawatiran dan bahkan ketakutan. Tetapi hidup tanpa kekerasan benar-benar telah memberikan kedamaian hati. Di padepokan lembu ampal mendapat sambutan yang sewajarnya. Tidak ada kesan kecurigaan dan prasangka dari setiap orang yang dijumpainya. Sekilas mereka memperhatikan kedatangannya, mengangguk sambil tersenyum. Kemudian membiarkannya berlalu menuju ke rumah Witantra. Sebuah padepokan yang tenang sekali, desisnya. Ya karena itu maka kami tidak sampai hati mengganggunya. Bagaimana tanggapan mereka pada saat Tuanku Ranggawuni dan Maesa Cempaka datang? Biasa saja, tidak ada persoalan apa-apa. Para pengawal, apakah senjata di tangan para pengawal itu tidak mengejutkan orang-orang padepokan ini? Sebagian dari mereka tidak memasuki padepokan ini, hanya dalam jumlah yang sangat kecil. Mereka mengantar keduanya sampai ke rumah ini bersama aku dan Kakang Witantra. Tapi para pengawal itu sudah meninggalkan senjata mereka pada kawannya yang mengawasi keadaan di luar padepokan. Lembu ampal mengangguk-angguk kecil. Meskipun demikian, di sini ada beberapa orang cantrik yang memiliki ilmu kanuragan. Mereka dahulu juga berlatih dengan tekun, tetapi kehidupan yang damai itu akhirnya telah menjadi pilihan mereka. Tentu bukan dengan tiba-tiba saja, sahut lembu ampal. Mahendra tersenyum, katanya. Kakang Witantra mencoba mengarahkannya, tetapi justru Kakang Witantra lah yang jiwanya paling lemah, sehingga sampai saat ini ia masih saja mempergunakan kekerasan untuk melaksanakan sikap batinnya. Tapi itu masih diperlukan dalam keadaan seperti sekarang. Tentu bagi kita, tanpa kekerasan Tuanku Ranggawuni dan Tuanku Maesa Cempaka mungkin sudah tidak dapat melihat padepokan ini lagi. Itu adalah salah satu cara untuk membela diri. Mengapa kita harus mempergunakan kekerasan?
Aku juga berpendirian demikian. Tapi itu adalah pertanda kelemahan jiwa. Kita masih kurang percayakan perlindungan yang Maha Agung. Manusia wajib berusaha, tanpa usaha kita akan ditelan oleh keadaan. Tanpa kekerasan aku tidak dapat dipaksa untuk mengurungkan niatku membunuh tuanku Ronggowuni dan Maisa Cempaka. Itu adalah pendirian satria, bukan pendirian seorang yang benar-benar telah pasrah diri pada Yang Maha Agung dalam pengabdiannya yang hakiki dalam sengsara dan derita. Itulah seseorang akan merasa dirinya semakin dekat dengan penciptanya. Lembu Ampal tidak menyaut. Ia mengerti bahwa sikap seorang pendeta dan mereka yang pasrah diri dalam pengabdian kasih akan berbeda dengan sikap seorang satria yang masih harus melindungi dunia ini dari angkara murka, yang bagi seorang satria kadang-kadang masih harus mempergunakan kekerasan untuk melawan kekerasan yang sewenang-wenang. Tapi Lembu Ampal pun menyadari bahwa setiap kekerasan akan sangat sulit untuk membatasi dengan pasti daerah pengabdian dan pamrih. Sejak saat itu Lembu Ampal mulai dengan kehidupan barunya di padepokan terpencil itu. Ia pun kemudian mengetahui bahwa para pengawal Ronggowuni dan Maisa Cempaka sebagian kecil berada agak jauh dari padepokan itu dan hidup sebagai petani. Dan yang lain telah kembali ke Kediri bergabung dengan induk pasukan masing-masing. Mereka tidak perlu cemas bahwa Tojoyo atau para panglimanya akan mengusut dan mengambil tindakan terhadap mereka, karena keadaan yang agaknya masih belum mapan sama sekali. Di padepokan itu Lembu Ampal berusaha menyesuaikan dirinya. Ia hidup seperti Mahendra dan kedua anak-anak muda yang sedang bersembunyi. Lembu Ampal mulai belajar bertani dan melakukan pekerjaan-pekerjaan lain di padepokan. Bahkan kemudian oleh Mahendra, Lembu Ampal dibawa menemui para pengawal yang sedang menyamar dan mengawasi keselamatan Ronggowuni dan Maisa Cempaka dari kejauhan. Ternyata bahwa 1-2 orang dari mereka sudah dikenal oleh Lembu Ampal sebagai prajurit Singosari pilihan yang berada di Kediri. "Kalian tidak usah mencurigainya," berkata Mahendra pada para pengawal yang bertani itu. Lembu Ampal sudah merubah keputusannya untuk tidak mengganggu Ronggowuni dan Maisa Cempaka. Para pengawal itu mengangguk-anggukkan kepala, tetapi masih nampak kecurigaan di sorot mata mereka. "Kisana," berkata Lembu Ampal kemudian, "bukan saja aku sudah merubah keputusan, tetapi bahwa aku gagal membunuh keduanya itu ternyata merupakan kurnia yang tidak terhingga bagiku. Aku tidak perlu lagi menyesali perbuatanku dan aku sudah terhindar dari penyesalan yang berkepanjangan. Karena aku merasa bahwa tanganku tidak dicemari oleh noda darah anak-anak muda yang tidak bersalah sama sekali." Lembu Ampal berhenti sejenak lalu, "Terlebih daripada itu aku merasa berutang budi tiada taranya. Jika kedua anak-anak muda yang ingin aku bunuh itu mendendam di dalam hati, maka aku pun sudah terbunuh. Bukan membunuh, tetapi ternyata kesalahanku itu sudah dimaafkan. Dan aku boleh tetap hidup di padepokan ini." Para pengawal mengangguk-anggukkan kepalanya. Agaknya mereka mulai percaya bahwa Lembu Ampal memang tidak akan berbahaya lagi bagi Ronggowuni dan Maisa Cempaka. Di hari-hari kemudian, Lembu Ampal menjadi semakin dekat dengan Ronggowuni dan Maisa Cempaka. Semula Mahendra masih selalu mengawasinya, namun kemudian Mahendra tidak lagi terlampau banyak memperhatikannya lagi. Karena ia yakin bahwa Lembu Ampal benar sudah menyesal. Bukan sekedar karena kalah di dalam perkelahian, tetapi benar-benar menyadari bahwa yang akan dilakukannya itu sesat. Apalagi ketika Witantra datang pula dari Kediri seperti yang sering dilakukan, maka Lembu Ampal menjadi semakin mantap untuk tetap berada di padepokan itu. "Apakah kau tidak merindukan jabatanmu, Lembu Ampal?" bertanya Witantra. Lembu Ampal menggelengkan kepala, katanya,
Ternyata aku menemukan yang nilainya jauh lebih tinggi dari pangkat dan kedudukan di sini. Dan aku mendapat kepuasan karenanya. Itu hanya sekedar pemupus karena kau tidak dapat mengharapkan pangkat dan kedudukanmu kembali. Maka kau berkata seperti itu. Witantra, jawab Lembu Ampal. Kukira setiap insan menginginkan semua hasrat, cita-cita dan kekayuannya tercapai. Dengan demikian maka mereka akan mendapatkan kepuasan. Yang penting ternyata bukan sekedar pencapaian itu, tetapi bila kemudian menimbulkan kepuasan. Kepuasan itulah yang mahal harganya. Ia berhenti jenak lalu, dan aku sudah mendapatkan kepuasan itu di sini. Witantra tidak menjawab, kepalanya sajalah yang terangguk-angguk kecil. Dengan demikian maka Lembu Ampal tidak lagi berhasrat untuk meninggalkan tempat itu. Ia tidak ingin kembali kepada pangkat dan jabatannya, tetapi juga tidak ingin meneruskan pengembaraannya yang tanpa arti. Di perdepoan itu ia merasa dapat hidup tenang di dekat kedua anak muda itu yang seharusnya dibunuhnya. Aku harus ikut mengawasi keselamatan mereka, berkata Lembu Ampal di dalam hati. Jika terjadi sesuatu atas keduanya, maka akulah yang pertama-tama harus mempertanggungjawabkannya. Karena akulah yang pernah mengancam hidup mereka. Untuk beberapa lamanya mereka hidup damai dan tenang. Tidak banyak persoalan yang timbul di daerah terpencil. Mereka hanya memerlukan air untuk bertani, alat-alat dapat mereka buat sendiri. Betapapun sederhananya, binatang-binatang peliharaan dapat membantu mereka untuk menggarap sawah. Meskipun demikian, dalam waktu-waktu tertentu setiap hari mereka pergi ke tengah-tengah hutan yang tidak begitu lebat untuk menyempurnakan ilmu mereka. Ilmu yang sebenarnya bertentangan dengan sifat-sifat damai dari pedukuhan itu. Tapi mereka sadar kekerdilan jiwa mereka lah yang mendorong mereka untuk tetap mempelajari ilmu kekerasan. Pada itu Witantra dan Mahendra bergantian menunggui dan menggurui Ranggabuni dan Maisa Cempaka. Jika Witantra pergi ke Kediri, maka Mahendra menetap di perdepoan itu beberapa lama. Jika kemudian Witantra datang untuk beberapa hari, Mahendra pulang ke rumahnya sendiri. Untunglah keluarga Mahendra sudah mengenal dengan baik sifat dan tabiatnya, sehingga kepergiannya yang kadang-kadang sampai berpekan-pekan tidak menimbulkan banyak persoalan. Apalagi Mahendra sendiri adalah seorang pedagang keliling yang memerlukan banyak waktu meninggalkan kampung halamannya. Namun kehidupan keluarganya bukannya tergantung atas usahanya itu. Mahendra memiliki sawah dan ternak yang cukup. Sedang perdagangan yang dilakukan yang kadang-kadang memang dapat memberikan penghasilan yang baik, juga didorong oleh jiwa pengembaraannya, meskipun dengan agak terselubung oleh kerja itu. Dari hari ke hari Ranggabuni dan Maisa Cempaka menjadi semakin maju. Bahkan Lembu Ampal pun kemudian telah pasrah diri untuk ikut menyadap beberapa bagian dari ilmu yang tidak ada taranya itu, selain ilmu di dalam diri Maiso Agni.